Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisnawati. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Universitas Siliwangi, Angkatan 2 tahun 2023. Hari ini, Senin, 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN, yaitu melakukan praktek pembelajaran pada materi peluang kejadian majemuk. Mari ikuti kegiatan pembelajaran saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Siap semua? Siap. Doa mulai. Selesai. Baiklah, seperti biasa ada yang tidak masuk sekolah? Nihil untuk hari ini. Sudah siap belajar matematika hari ini? Siap. Oke. Materi kita yang pertama kemarin apa itu? Tentang apa itu? Peluang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan, masih di judul peluang, tapi ada selanjutnya yaitu peluang kejadian saling lepas dan saling bebas. Oke, lihat di situ. Perhatikan papan tulisnya. Mengingatkan materi kemarin, apa itu peluang? Kemungkinan suatu kejadian. Oke, sebelum masuk ke peluang kejadian bebas dan peluang kejadian saling lepas, apa tuh? Apa yang dimaksud dengan operasi gabungan dalam konteks peluang? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa yang dimaksud dengan operasi gabungan dalam konteks peluang? Ayo? Ya. Konsep peluang gabungan adalah strategi yang digunakan dalam bisnis untuk mengidentifikasi dan menggabungkan peluang baru dengan peluang yang sudah ada. Iya, bagus sekali jawabannya, sempurna sekali. Kemudian yang kedua, apa itu pertanyaannya? Ada yang bisa tunjuk tangan? Ya. Peluang tunggal adalah peluang yang mengalami hanya satu kejadian. Ya. Sedangkan peluang majemuk yaitu peluang yang mengalami lebih dari satu kejadian. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya. Pertama, peluang tunggal adalah pelemparan satu mata dadu. Ya. Kemudian contoh peluang majemuk adalah pelemparan dua mata dadu dan koin. Iya, bagus sekali. Pertanyaan ketiga apa itu? Bisakah dilihat dua kejadian apakah saling lepas atau saling bebas dengan menggunakan diagram pen? Oke. Ada yang bisa menjawab? Ya. Ya, nah ini pertanyaan-pertanyaan ini merupakan dasar nanti kita masuk ke peluang saling lepas dan peluang saling bebas. Baik. Kemudian tadi ini peluang. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini motivasi. Untuk hari ini apa? Coba dibaca coba. Iya, usaha hari ini menghasilkan di masa depan. Nah, ada tuh untuk penyemangat kita. Lihat. Coba
Apalah nanti. Tuh, manfaat peluang ini. Untuk menghitung kerugian bisa. Untuk menyusun kepengurusan. Nah. Oke, apa itu? Apa manfaat peluang tadi? Ada yang bisa? Ayo, menyimpulkan dari video tadi apa manfaat peluang? Bisa untuk menghitung kerugian, bisa untuk menyusun kepengurusan. Terus yang ketiga bisa kita lanjut. Kita hari ini tujuan pembelajaran kita bisa dibacakan. Coba satu orang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mel? Peserta didik mampu memahami konsep peluang majemuk. Peserta didik mampu menghitung peluang saling lepas dan saling bebas. Peserta didik mampu menerapkan konsep peluang saling lepas dan saling bebas. Nah, kita mempunyai 3 tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik mampu memahami konsep peluang, kemudian bisa menghitung peluang, dan menerapkan peluang saling bebas dan saling lepas. Nah, metode pembelajaran hari ini adalah berbasis masalah. Kita diberi masalah dulu, baru menimbulkan nanti rumus. Oke, kita lanjut. Apa tuh perintahnya? Nah, permasalahan 1. Itu untuk lebih pahamnya, selanjutnya perhatikan permasalahan yang ada di video. Silahkan buka HP-nya, gadgetnya masing-masing. Lihat. Ada permasalahannya itu. Lihat. Di Canva kita. Itu videonya. Permasalahan, ada 2 permasalahan. Lihatlah HP-nya masing-masing, karpanya masing-masing. Nah, untuk permasalahan itu, oke. Ya, paham? Nah, untuk menyelesaikan masalah itu, ayo kita berdiskusi. Seperti biasa, selesaikan soal ini berkelompok. Satu kelompok terdiri 5 orang paling sedikit. Oke, silakan dengan tertib untuk berkelompok. Oke, berkelompoklah dengan tertib. Oke, permasalahan pertama, kelompok mana yang maju? Jawabannya? Ayo kelompok pertama.
Kelompok berapa nih? 1 ya. Oke, silakan maju kelompok 6. Memberikan jawaban hasil diskusi untuk masalah yang ada di video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan presentasi hasil kelompok kami yang akan dibacakan oleh Fahri. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Rizal Wiba, Nama Abdurrahman, saya Lukianto. Mendapatkan darah A 2/7. Jadi untuk mendapatkan darah O atau darah A adalah 5/7. Sudah paham? Sama jawabannya? Sama. Baik. Ya, dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa permasalahannya tadi? 2. Berarti sekarang permasalahan yang kedua. Siapa itu? Kelompok mana? Kelompok 1 yang akan maju. Baik. Silakan presentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Media Rizky. Saya Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan kedua yang akan dituliskan oleh Zola dan dijelaskan oleh Arif. Baik, di sini saya akan menjelaskan permasalahan pada permasalahan kedua. Nah, dari permasalahan kedua yang diketahui yaitu PA, di mana PA adalah dadu bertingkat 6 atau 10, di mana peluangnya adalah 8/6. Nah, 8/6 ini jika disederhanakan lagi yaitu dibagi 4 jadi 2/9. Nah, yang diketahui itu adalah PD, yaitu peluang untuk masa dadu 6 atau masa dadu 5, di mana peluangnya adalah 6, 16/36. Nah, dalam 36 ini bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi 4, jadi 4/9. Ya. Yang dikatakan adalah peluang yang terjadi pada jenis pada A dan B atau B dalam kurung A, N, B.
Ada yang ditanya? Sama jawabannya ya? Sama. Oke, paham berarti ya? Oke. Demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya karena sudah paham apa itu peluang kejadian lepas dan peluang kejadian saling bebas, maka kita kerjakan lagi LKPD yang sudah Ibu kasihkan. Itu ada 2 soal, ya. Silakan berdiskusi kembali. Boleh menggunakan apa saja, buku, bahan bacaan, boleh menggunakan HP untuk mencari jawabannya. Oke, silakan LKPD-nya dibuka. Yang barusan Ibu kasih. Dibuka LKPD-nya. Ya, itu. Baiklah, kelompok siapa yang mau maju? Kelompokmu? Ya, kelompok 4. Silahkan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Untuk perkenalkan, nama saya Ernesti Dasari. Nama saya Siti Nurhalimah. Saya Ernesti. Saya nama Karina. Baiklah, soalnya akan dibacakan oleh Halim, dituliskan oleh Septi, dan dijelaskan oleh Desti. Sebuah kantong berisi 10 keranjang merah.
Ada yang ditanyakan? Saya. Apakah peluang kejadiannya bisa disederhanakan dalam bentuk desimal? Bisa. Ya, ada yang bisa menanggapi lagi? Bisa, Ferry? Kayak mana? Bisa nggak? Bisa. Kalau bentuk desimal itu bentuk apa sih? Pakai koma. Dah, tanya, paham belum kawan-kawanmu itu? Ya. Kejadian A dan B adalah kejadian saling lepas dengan A adalah peluang terjadinya kejadian A dan B adalah peluang terjadinya kejadian B. Maka peluang kejadian saling lepas atau mutually exclusive dari A dan B adalah P kali B kembalikan B A ditambah B. Ini berlaku karena tidak ada anggota yang sama di antara kejadian A dan B. Ya. Sekian presentasi dari Bapak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi peluang saling bebas. Ini saling lepas tadi. Sekarang yang peluang saling bebas. Kelompok 2 ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianto dan teman-teman saya yang pertama, saya Roy Sokoran, saya Felix Setiawan, saya dari Kepulauan, saya dari Kepulauan. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peluang kejadian saling bebas. Oke, di LKPD halaman 15 ada kegiatan inti yaitu peluang kejadian saling bebas. Ada 2 kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, atau terjadi setidaknya kejadian A tidak tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Misalnya, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah gaduh, kemunculan angka A pada koin jelas tidak mempengaruhi munculnya angka 2 pada gaduh. Pada pelemparan sebuah koin dan sebuah gaduh bersama-sama, peluang sampelnya adalah dari berikut. Perhatikan teman-teman, ini saya akan menjelaskan permasalahan kedua. Ini dapat dilihat, ini adalah ruang sampel dari koin, logam, dan gaduh. A ini untuk sisi angka dan B ini untuk sisi gambar. Soal kita ketahui peluang untuk mendapatkan sisi angka adalah 1/2 atau setengah, karena di koin itu ada memiliki 2 sisi, sedangkan peluang mendapatkan sisi gambar itu 1/6. Di sini kita akan mencari peluang A irisan B. Cara mencari. Pertama kita
Kita mencari A ikutan B dulu. A ikutan B ini peroleh dari sini. A sama dengan 1,2. Sedangkan P peluang A ikutan B sama dengan anggota A ikutan B dibagi dengan anggota isi gambar sama dengan 1 dibagi 12. Selanjutnya kita akan mencari peluang A ikutan B. Unitnya adalah peluang A dikali peluang B. Peluang A itu 1,2 dan peluang B 1/6. 1/2 dikali 1/6 hasilnya 2/6 atau 1/3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Paham? Paham ya? Oke, dari dua kejadian ini sudah ditampilkan, kita sudah mencari semua solusinya. Ini adalah peluang kejadian saling apa nih? Kalau dikali saling bebas, kalau dia ditambah itu saling lepas. Oke. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, LKPD setelah diselesaikan, seperti biasa ada 2 soal yang sudah Ibu berikan. Silahkan dikerjakan, waktu 10 menit saja, langsung dikumpul ya. Tidak ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan tadi, sesuai dengan LKPD tadi soalnya seperti itu. Oke, silakan dikumpulkan. Per kelompoknya diwakili sajalah di kelompok. Baiklah, itu materi kita hari ini tadi. Dari diskusi kelas tadi, apa yang bisa disimpulkan? Apa itu peluang saling lepas? Coba, siapa? Saya, Ya, kesimpulannya apa tuh? jika
kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, dengan PA adalah peluang terjadinya kejadian A dan PB adalah peluang terjadinya kejadian B. Peluang kejadian A dan B ditulis PA NB adalah PA NB sama dengan PA dikali PB. Ya, intinya bahwa peluang kejadian saling bebas itu adalah perkalian. Kalau saling lepas, apa kesimpulannya? Coba, apa kesimpulannya? Ada yang bisa? Ya. Jadi kesimpulan dari peluang kejadian bebas, jika kejadian A dan B adalah kejadian saling bebas, dengan PA adalah peluang terjadinya kejadian A dan B adalah peluang terjadinya kejadian B, peluang kejadian A dan B ditulis PA dan B. Oke. Intinya bahwa kesimpulan secara umum bahwa peluang kejadian saling lepas itu penjumlahan, kalau dia saling bebas itu adalah perkalian. Oke, selanjutnya apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Coba Daniel. Untuk yang lain, menyenangkan nggak pelajaran hari ini? Menyenangkan. Daniel, berikan alasannya kenapa dia menyenangkan. Karena kami di sini diajak untuk berpikir kritis sehingga kami paham konsep peluang majemuk. Oke, ada yang bisa menambahi? Bahwa pembelajaran hari ini kita disuruh berpikir kritis karena kita diberikan masalah, kemudian kita mencari solusi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran, silakan berdoa pada tempatnya masing-masing. Tetap di tempat kelompok itu saja. Silakan berdoa, kita menutup pelajaran kita. Ya, gerak. Mulai. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.